berjumpa pemirsa di Komunikabar, bincang ringan, berita terhangat ala Antara Digital Media. Kali ini bersama saya telah hadir beberapa kawan. Saya perkenalkan dulu dari samping kanan saya, Mbak Diah Wijayanti. Beliau adalah Ketua Yayasan Belantara Budaya Indonesia yang punya sekolah tari gratis untuk anak-anak tidak mampu dan bekerja sama dengan museum-museum besar yang ada di Jakarta dan Indonesia ya. Kemudian di samping Mbak Diah ada Mbak Sekar Galinda. Beliau praktisi komunikasi sebagai Head Communication Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Dan bersama Mbak Sekar, di sampingnya ada Mas Irwen yang nanti akan membantu kita di acara ini, yang mengambil tema apa yang saat ini dialami oleh industri pariwisata dan juga industri entertainment lainnya. Baik, saya serahkan kepada Mas Irwen, silakan. Terima kasih, selamat datang Mbak Sekar, Mbak Linda. Mbak, kalau kita bicara, kita langsung ke ini, kalau kita bicara tentang industri hotel, itu kan sebelum pasca COVID kan di mana sebetulnya perkembangannya Mbak? Dan sesudah pasca COVID itu bagaimana? Jadi kita mengawali tahun 2020 ini cukup berat ya. Di bulan Januari kita masih ingat tentang banjir. Jadi, Oh iya betul, banjir Jakarta ya. Banjir Jakarta. Di situ kita sudah merasa kayak, waduh, awal tahun gitu ya. Tapi kalau saya sendiri dari segi communication, saya harus berpikir putar otak nih gitu. Gimana ya caranya kita bisa bertahan walaupun kondisi banjir seperti ini. Kami mencoba menyelamatkan beberapa promo dengan bisa memberikan satu paket yang dibutuhkan sama warga sekitar. Jadi bukan kesannya kita meminta mereka untuk meninggalkan rumah, tetapi bagaimana kalian bisa lebih safety dan melindungi anak-anak, terus kemudian keluarga, rekan atau sahabat dengan paket staycation waktu banjir tersebut. Oh, staycation. Staycation selama banjir. Karena kebetulan ketika banjir di area sekitar hotel saya itu mati lampu total kan sama PLN dimatiin. Cuman itu viral banget ya semua. Hotelnya enggak ya? Kita sih enggak, Oh, di backup sama siap. genset. Di backup sama genset. Jadi thanks to Pertamina ya karena ambil solar dari sana. Jadi dari situ sebenarnya kita sudah dipacu dengan begitu hebatnya di awal tahun gitu, bahwa awal tahun habis New Year's party, bukannya kita langsung happy untuk liburan atau apa, tapi memang sudah langsung dihajarkan sama sesuatu yang cukup besar. Karena kan kalau first merger-nya itu adalah bencana alam, kita nggak bisa pungkirin. Well, setelah semuanya baik, bisnis growth, dihajarlah COVID ini datang di pertengahan Februari. Yang benar-benar mulai event-event itu cancel selama 1 tahun, pernikahan, meeting dan lain sebagainya, mereka sudah mulai takut-takut, jadi mereka ada yang meng-cancel tanpa harus meminta DP, terus kemudian mereka mundur dengan segala alasannya seperti itu. Tapi kami mencoba untuk berupaya bagaimana caranya kita tetap hidup di masa pandemi. Well, masih jalan, kembali lagi kita berikan beberapa solusi-solusi yang menarik untuk mengkarantin diri mereka di dalam kamar hotel. Jadi benar-benar Kayak apa tuh? jadi kita nggak boleh nih kalau misalnya tamu tuh hanya stay 1 malam, 2 malam, nggak boleh. Jadi minimum stay adalah 2 minggu. Jadi mereka benar-benar harus di dalam hotel dan nggak boleh kemana-mana. Semua fasilitas hotel pun kita shutdown ya, karena memang mereka hanya di dalam hotel. Makanan kita antarkan di dalam, laundry kita cuciin. Kalau misalnya mereka untuk kebugaran dan kesehatan, mereka bisa gunakan fasilitas yang ada di hotel, tapi in private way. Jadi mereka bisa telepon ke resepsi, oke, kamar sekian, mau menggunakan fasilitas, oke, nanti akan kita tutup dan lockdown hanya untuk tamu itu saja. Selesainya kita bersihkan lagi, sudah di spray, disinfektan, terus habis itu yang lain mau pakai ganti-ganti. Hanya kolam renang memang tidak bisa kita gunakan, tapi steam, sauna, kemudian fasilitas gymnya masih kita gunakan. Tadi 2 minggu. Ya. Itu berarti kan sama dengan 14 hari karantina ya? Betul, 14 hari karantina. Oh, luar Minimal biasa. gitu. Dan ternyata memang sangat diminatin gitu loh, karena kebanyakan dari mereka kan work from home ya. Jaringan internet kalau di rumah kan suka ngadet-ngadet ya. Nah di situ kita coba bisa memberikan satu solusi bahwa mereka juga bisa kerja di situ. Kalau mereka bosen banget di dalam kamar, terus mereka butuh
pergi ke kita punya guest service center kayak gitu-gitu, boleh juga, tetapi dengan cara yang sama tadi. Harus telepon dulu, kita booking, kita sterilisasi dulu, mereka mau pakai dengan jam tertentu, habis itu mereka boleh pergi. Misalnya tamu lain masuk tapi harus disteril. Berarti ada jaminan kebersihan juga begitu? Itu yang kita jual, Mas, itu yang kita tawarkan. Karena Oke. memang balik lagi kita harus as creative and inovasinya harus dikembangkan agar gimana tamu masih tetap datang, tetapi kita juga tidak melanggar peraturan pemerintah dan kita masih bisa sejalan dengan apapun yang terjadi. Harus berpikir strategi ya, kan itu di mana divisi komunikasi itu harus memikirkan segala apa sih yang di depan ini yang masih bisa diterima dan apa sih yang harus dilakukan tapi bisa diterima dan tidak menyalahi aturan. Dan saat ini hasilnya gimana? Hasilnya hotel kita nggak pernah tutup sama sekali dari awal pandemi itu muncul sampai sekarang, dan kita berharapnya sampai kapanpun nggak pernah tutup. Gitu, masih bertahan. Nah, program-program unggulan setelah pasca COVID ini kan banyak ya, mungkin maju lah supaya orang banyak mendatangkan, itu apa aja Mbak? Yang jelas kita outlet untuk semua ya, lounge sama restoran kita ngikutin anjuran pemerintah. Jadi kita menjualnya lebih ke take away. Jadi kan kita nggak boleh dine in. Jadi makanan-makanan hotel yang sudah menjadi favorit itu di frozen food kan. Jadi mereka bisa sendiri masak di rumah, tapi semua resep dan bahannya sudah kita persiapkan. Kemudian kalau mereka yang mau take away, kita bisa siapkan itu semua dan itu bisa drive-thru atau dipesan di aplikasi online. GoFood, Gojek, sorry ini sebut merek diknya apa ya. Semua platform online food dari Itori kita sudah kerjasama dan ada di sana semua. Dalam arti sebetulnya industri hospitality itu tidak mati ya, kalau ngomong begitu ya. Selagi masih bisa kreatif dan inovatif, itulah yang bisa jalan di masa pandemi ini. Menurut saya sih gitu. Tadi kan event itu stop semua ya? Ya. Setahu saya ini Grand Mercure Kemayoran ini kan tempat orang wedding ya? Iya, Daerah betul. Jakarta Pusat, Jakarta Ya. Timur, Jakarta Utara itu Iya. gedungnya cukup bagus. Terus gimana nih selama pandemi? Apa yang bisa dilakukan? Apa tutup sama sekali atau bagaimana? Tutup sama sekali, nanti gimana gaji kami? Jadi baru 1 bulan yang lalu, belum genap 1 bulan malahan, kita memang melaunchingkan unofficially ya, belum yang resmi 100% karena kami masih menunggu keputusan pemerintah, yaitu adalah wedding virtual. Jadi yang sudah benar-benar mereka tidak mau lagi meng-cancel, ya sudah kita berikan solusi akad menikah di kita punya ballroom, tetapi tidak boleh dihadiri lebih dari 10 orang. Jadi cuma pasangan pengantin, orang tua dan penghulu saja. Jadi tidak ada orang lain lagi, isinya vendor. Vendor itu adalah orang yang merekamkan, kemudian dan lain sebagainya. Tidak ada food, tidak ada apa-apa, hanya bagaimana mereka tetap menikah di hotel karena memang sudah rencananya seperti itu. Seluruh tamu undangannya itu makanannya kita berikan dengan hantaran. Wah, Iya, jadi dihantar ke rumahnya masing-masing. Secara tarif itu turun atau seperti biasa? Kalau tarif sih semuanya negosiable, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena memang ada harga, ada effort kan gitu ya, orang nganterin ke rumah masing-masing dan ternyata itu cukup dijadikan consideration untuk pengantin-pengantin lainnya gitu loh. Dan ternyata memang kita tuh masih bisa kok melakukan banyak hal, hanya ikuti standar prosedural, keamanan, dan bagaimana kita bisa memberikan solusi atas kendala yang mereka hadapi. Ya kalau udah kebelet banget mau nikah gimana Mas? Sebenarnya bukan masalah yang lain-lain, tapi lebih ke hari-hari baik yang sudah ditentukan jauh-jauh hari ya, karena memang pengantin itu sendiri sudah bookingnya 1 tahun yang lalu gitu, karena kan kita tuh punya 27 meeting room dan 2 grand ballroom, jadi memang padat sekali kalau mau booking nikah di tempat kita tuh harus jauh-jauh hari gitu. Nah, pandemi ternyata tidak menjadi satu rintangan lah buat mereka untuk tetap menikahnya. Makanya kita berikan solusi dan saya fokus untuk bisa create program ini dan lain sebagainya, terus kita publikasikan. Ternyata memang dapat sambutan yang luar biasa dan dari situ kita sudah mulai mendapatkan reservasi untuk akhir tahun. Berarti boleh dibilang sampai akhir tahun itu udah bergerak ya? Sudah bergerak sejak 1,5 bulan lalu sudah semuanya udah bergerak. Ya, puji Tuhan. Pokoknya harus kreatif lah, maksud saya yakin lah di sini orang-orang komunikasi semua ya. Yang paling penting kuncinya adalah kreatif dan inovatif gitu aja, dan kita harus berpikir out of the box itu ya pasti gitu. Apa sih yang bisa gitu, tapi tidak menyalahi. Mbak Dia ini sebelum pandemi seringkali mengadakan event-event tari, karena dan itu dilakukan oleh murid-murid tarinya beliau.
sudah sampai ke luar negeri juga beberapa kali ya New York, mewakili Indonesia. Kanada, Betul. lagi. Iya. Dan pernah yang terakhir yang kemudian banyak menjadi sorotan media pada saat melakukan 3.000 rekonstruksi, penari. 3.000 penari. Nah, ini kondisi kayak gini gimana Bang Sadia? Apa nih kira-kira supaya tetap berjalan event-event itu, supaya masyarakat tetap mengapresiasi seni tari tradisional kita? Gimana? Silakan. Ya, jujur aja pas pandemi ini ada shock banget ya, karena jujurnya 2020 ini kita itu udah injekannya udah terbangnya udah tinggi banget gitu. Iya. Udah di booking mau tampil di luar negeri itu ada 2 gitu kan. Belum lagi besok nih mau bikin yang 3.000 lebih. Agustus ini tanggal 2 harusnya. Wow. Tapi kan Itu nggak rencana mungkin. tahun lalu ya? Kayak tahun lalu. Jadi itu kampanye kita namanya Tunjukkan Indonesia Bu. Pertamanya tuh 1.000, terus 200, 2.000, 2.500, 3.000. Tahun ini harusnya 3.000 lebih gitu. Sponsor sudah pada oke gitu, tapi harus akhirnya dengan pandemi ini semuanya cancel. Apalagi nggak mungkin dilakukan ya kan, karena pandemi ini. Bayangin dong 3.000 orang lebih kumpul, belum iya. wartawannya, terus itu nggak bisa lah intinya. Walaupun sekarang udah bisa dilepas, tetap tidak bisa dilakukan. Mungkin tahun 2021. Belum lagi sekolah kami yang mau buka di berbagai tempat, 15 sekolah sekarang dengan siswa 3.600. 3.000. Iya, sekolahku 2 lagi akan dibuka, tapi harus tidak bisa dibuka lagi gitu kan. Jadi sebenarnya sedih banget gitu mengawali tahun yang harusnya terbangnya lebih tinggi dengan anak-anak yang lebih profesional gitu kan. Tujuan ke luar negeri sudah pasti, sponsor sudah pasti, malah tuh acara kita sebenarnya tuh di bulan habis lebaran itu udah oke semua kreatifnya gitu loh. Tapi ya sudahlah. Apa yang dilakukan? Tetap dengan virtual pastinya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan menari secara virtual. Kemarin kita barengan sama penari tradisional tapi tinggal di Jepang, kita live Instagram. Itu kolaborasi Banyumasan. Gitu. Mas Rianto tuh dia penari dari Indonesia tapi tinggal di Jepang, kita favorit dari internasional, kita tayangin di Instagram. Ternyata peminatnya banyak. So yang kita lakukan adalah campaign di sosial media. Gitu. Jadi kita belajar nari, kalau lihat sosial medianya Belantara Budaya, kita ajarin tetap anak-anak tari kita, tari Betawi lihat di Instagram kita itu terus rutin setiap sebulan itu berbagi 2 kali. Terus kita juga bikin lomba-lomba tari tradisional supaya membangkitkan semangat melestarikan budaya Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote gitu ya. Ternyata peminatnya banyak banget. Kita kirimin hadiahnya, pemenangnya dari Kalimantan, dari Bangka, ya kita kirimin hadiahnya. Mau gimana lagi, itu yang bisa kita lakukan. Yang pasti semangatnya tetap melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Dan tentunya create yang secara virtual ini ternyata banyak banget disukain sama di berbagai daerah yang tadi awalnya mungkin Belantara Budaya mencakup baru Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan NTT. Itu sekarang sampai Bangka, Belitung, sampai dia senang banget gitu karena pemenangnya dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Dan yang pasti sih kita selalu colek nih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena kita berharap banget kementerian juga harus tanggap ya, apalagi siswanya Belantara Budaya Indonesia sekarang udah 3.600. Jadi nggak hanya tanggung jawab aku gitu, maksudnya konteksnya di Belantara Budaya, di punggungku ada 3.600, harusnya ini tanggung jawab pemerintah karena siswanya makin banyak gitu. Mbak, yang 3.600 siswa itu dari umur berapa kalau masih umur? Siswaku itu dari umur 3 tahun sampai umur 70 tahun. 3 tahun? 7 tahun. Iya. Jadi yang 3 tahun memang anak-anaknya kenali. Jadi banyak banget anak-anak kecil pun dari 3 tahun. Di 6 tahun itu mereka pede banget. Gitu. Badannya bagus, udah menari. Jadi pas dia 6 tahun kayak sekarang ini, nari udah luwes. Yang pasti orang tuanya itu akan senang karena mereka bersosialisasinya nggak hanya teman sekolahnya atau tetangganya, tapi banyak teman-teman lain di SD lain, di sekolah-sekolah lain, bener nggak? Nah sebenarnya kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan berjari, bener nggak? Kalau pinter aja cuma buat diri sendiri nothing, tapi pinter bisa berkolaborasi sama orang lain itu something gitu. Nah inilah yang mau diajarin Belantara Indonesia gitu. Jadi yang namanya berjejaring itu harus ditumbuhkan dari sejak dini. Gitu. Untuk yang tua-tua 70 tahun bisa buat olahraga, ada buat olahraga mas. Jadi mereka senang banget gitu, satu ketemu temen-temennya juga gitu kan. Dan akhirnya yang nganterin anak-anak yang ibu-ibu yang nganterin anak-anaknya, mereka berlatih nari juga gitu. Karena aku pentasin kemarin di Asian Games ibu-ibu tampil semua. Karena aku ratusan siswaku tampil di Asian Games gitu. Jadi ketika udah tampil beret banyak gitu, udah pakai baju bersama, udah di make upin, nggak kelihatan tua dan muda. Tingginya yang penting tingginya, gitu. Jadi semua berdaya. Dan aku berharap ini jadi gelombang tsunami untuk melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Jadi tariannya
semua tarian tradisional Indonesia. Yes, ya? jadi Dari setiap Sabang sampai Merauke. Iya, jadi setiap kita bangun, misalnya kita buka di sekolah di Jakarta, kearifan lokalnya harus dinaikin. Jadi memang kearifan lokal, Betawi, tari Jakarta, 5 harus hatam dulu, baru pindah ke tari daerah lain. Kalau aku buat di NTT, tari NTT dulu yang aku buat gitu, karena aku mau ngajarin anak Indonesia itu bangga akan kearifan lokalnya masing-masing. Oh. Gitu. Karena Indonesia begitu beragam, begitu kaya, bukan begitu sayang? Luar biasa. Berarti siswanya udah seluruh Indonesia. Sudah, baru Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan NTT. Next, aku akan bangun di Jawa Timur, gitu ya, udah oke. Terus satu lagi ada di belahan sana Jawa Barat. Gitu. Mbak bicara prestasi dong yang internasional apa aja sih yang pernah diikuti apa dia Paling keren sih kita nari di New York Fashion Week. Wow. Standing ovation banget. Gitu. Di Kanada, di Irlandia, di Azerbaijan, itu paling seru ya New York Fashion Week ya. Dan anak-anak itu yang nari. Jadi ada 2 siswaku, kan kalau tuh nggak boleh banyak ya. Terus sama aku sih bertiga kita berangkat ke Amerika. Oh, oke. Iya, ini guru tari juga loh. Iya iya. Ya aku Oke. nari. Berarti abis ini nari dong. Boleh. Kira-kira nih ada ide nih kan tadi sekarang cerita tentang virtual wedding ya. Kalau pentas virtual dimungkinkan nggak? Mungkin tempatnya Grand Mercury Mariam ada sponsor kali ya. Siap. Ditayangkan Ruangannya secara ya. online ke seluruh Iya. dunia. Iya. Bisa sekali. Streamingnya terus nanti kita jual tiket untuk donasi. Iya. Pembukaan sekolah selanjutnya. Betul. Dengan senang hati boleh ya kita Oke. organisasikan. After this ya kita meeting ya. Kalau yang Agustus besok hari kemerdekaan kita bikin virtual tapi dari Efek Sudirman karena campaign-nya kita tunjukkan Indonesiamu. Jadi leadernya dari Efek Sudirman, biasanya kita di Car Free Day soalnya. Jadi Oke. tetap di sana kita pakai masker segala macam, cuma 10 orang. Kita live itu nanti akan penjuru Indonesia akan ngikutin. Gitu. Itu rencananya Agustus. Nah kira-kira itu dimulai dari tahun berapa sih Pak mau mulai? Aku jadi founder Yayasan Belantara itu dari 6 tahun yang lalu. Oh, Gitu. Jadi mengawalinya itu uangnya pakai uang beasiswa S2. Oh, nggak melanggar itu ya? Loh, malahan kan Melanggar demi kebaikan ya. Uang- Apa deh Pak? uang dikasih ke kita, uang negara terkasih ke kita, terus kita gunakan lagi buat negara. Negara. Gitu. Sebenarnya kan berdaya ya. sesungguhnya. Berdaya. Ya. Gitu. Jadi pengennya sebenarnya sih targetnya waktu itu cuma bilang pengen banget dibilang keren sama papaku. Jadi aku nggak pernah sih bermimpi bakal diapresiasi berbagai media gitu ya, jadi profil di semua koran nasional segala macam itu nggak kepikiran gitu. Karena waktu itu papaku pernah bilang gini, Mbak, kalau hidup kamu cuma buat diri kamu sendiri, buat keluargamu, maunya hidupnya kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau hidup kamu bisa memberi keberkahan untuk orang lain, hidup kamu bisa berdaya, memberikan dampak untuk orang lain, kamu manusia sesungguhnya gitu. Jadi waktu itu saya pikir aku harus jadi manusia seutuhnya harus hebat di mata papa saya. Ternyata diapresiasi banyak orang ya, alhamdulillah banget, itu bonus banget. Luar biasa. Berdampak ya terhadap orang Semoga sekitar, ya, Mas. bangsa dan negara ya. Baik, balik dulu sedikit Ya. ke Mbak Sekar nih. Saya nggak pengen jadi monyet, saya hanya pengen jadi orang yang berguna. Luar biasa Sudah inspiratif. berdampak tadi kan buat Mm-mm. buat usahanya Mm-mm. dengan virtual wedding. Nah, kira-kira nih ada tips nggak nih buat kita tahu lah ya di Indonesia ini turis lokal, turis domestik itu banyak sekali. Mm-mm. Dan saat ini mungkin kita belum bisa ke luar negeri nih ya, sehingga otomatis wilayah-wilayah destinasi lokal itu akan menjadi tempat Ya. tujuan lah ya yang sangat mungkin saat ini. Nah, ada tips nggak kira-kira untuk kita memilih hotel atau berwisata ke tempat lain gitu kan? Apa yang menjadi kriteria supaya kita bisa wisata dengan aman di tengah pandemi ini, nyaman dan sebagainya? Oke, saya rasa semua hotel akan melakukan hal yang sama ya, mengimplementasikan prosedural pasca pandemi. Saya belum bisa bilang pasca ya, Belum, selama masih, pandemi masih, ya, masih, masih selama pandemi ini. Kalau saya sih hanya bisa ngasih tips dan saran karena kita semuanya sekarang sudah mainannya online. Siapa sih yang nggak main Instagram? Yang pertama kan kalian bisa cek itu semua di platform sosial media manapun. Mereka sudah siapin apa aja dan mereka punya regulasi apa aja. Baik. Saya yakin semua perusahaan sudah memboosting up itu semua di platform sosial medianya mereka. Dan pastikan dulu hotelnya buka.
pastikan juga syarat-syarat apa yang diberikan hotel itu selama menerima tamu masa-masa pandemi ini. Karena kan kami sendiri dari sistem hospitality nggak bisa sembarangan ya. Semisal suhu tubuh saja di atas 37, kita memang sudah tidak bisa menerima tamu itu masuk. Di atas Tanpa alasan 37 ya, apapun. bukan Iya, 37,5 ya? di atas 37, 37 ya? 37 aja Oke, karena oke. kadang itu suhu tubuh orang itu kan beda-beda ya. Ada yang sebenarnya kadang Iya. katanya 38 pun nggak kedeteksi kayak gitu-gitu ya. Iya, Tapi kita iya. main aman di angka 37. Semisalnya tamu tersebut sudah melakukan reservasi, nanti kita akan ada tim medis yang memang sudah kita siapkan untuk cek dulu Oh, sebelum jadi. masuk. Iya, jadi kami memang memberikan beberapa solusi dan saya yakin di tempat-tempat lain juga akan melakukan hal yang sama sih. Jadi kembali lagi kalau tipsnya tadi harus dipelajari dulu melalui platform sosial media. Chatting aja sama mereka semua yang ada di sana karena saya yakin customer service itu 24 jam ready lah Oh, kalau untuk baik. hospitality. Jadi bisa kita katakan nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Wisata ya. Heeh. Saat ini. Sebenarnya ada atau tidak ada pandemi, orang itu kan emang lebih nyaman kalau chattingan daripada tatap muka ya. Kalau saya lihat tuh orang-orang itu, walaupun saya tidak bisa mengamini atau menyetujui itu karena saya orangnya lebih suka bertemu orang, lebih seperti itu. Tapi kita nggak bisa memungkiri dunia digital kan memang lagi gila-gilanya Ya, 5 tahun belakangan ini gitu. Jadi saya rasa semua orang kalau mau mengkomunikasikan dan menanyakan itu lewat semua platform sosial media, dan itu tuh bukan cuma ajang untuk upload gambar, tapi memang itu ajang pihak luar berbicara langsung kepada pihak hotel. Sekarang kan nggak zaman telepon, telepon aja dong ke nomor telepon hotel saya di 021 bla bla bla. Orang nggak akan pernah melakukan itu. Tapi jangan lupa ya subscribe YouTube kita, jangan lupa ya follow Instagram ini. Nanti ada giveaway, bagi-bagi voucher. Ya dari situ kita melakukan gimmick-gimmick untuk agar kita tuh bisa berbicara sama masyarakat luar, tamu-tamu kita, calon customer atau siapapun itu melalui platform sosial media. Jadi 24 jam itu nggak pernah berhenti. Kita sip-sipan. Terus apakah Pak benar ada ungkapannya bilang kalau di hotel itu lebih aman daripada hunian sewa kan? Itu benar nggak Pak? Hunian sewa. Iya, seperti apartemen, Apartemen. datang apartemen ya, dalam kondisi yang sekarang gitu. Kalau menurut saya sih lebih seperti ini. Kalau di hotel itu kan 4 jam sekali timnya memang jalan ya. Tim disinfektan, kemudian yang membersihkan semua yang akan disentuh itu. Karena kita kan mencoba untuk touchless. Jadi tidak ada yang boleh disentuh gitu loh. Jadi even wastafel atau apa semua diinjak pakai kaki, kemudian ambil tisu juga semuanya tuh touchless gitu. Buka pintu dan lain sebagainya juga dilakukan oleh tim kita. Jadi tamu benar-benar nggak megang apapun. Itu pun kita bersihin terus secara berkala. Kalau untuk yang ngelap-ngelapin itu tuh 30 menit sekali. Kalau yang disinfektan itu 4 jam sekali. Jadi memang sudah ada yang tim yang handle gitu. Nah kalau di hunian yang tadi seperti Mas sampaikan, saya yakin sih mungkin tidak semuanya ada yang standby 24 jam. Nah, tapi untuk bisa mengkarantina orang-orang dan memastikan keselamatan mereka semua dengan melakukan itu semua. Itu bedanya mungkin ya. Ya, saya ingat memang kalau kita bicara disinfektan ya, itu rumah sakit dan kemudian kedua hotel. Karena Iya, betul. terutama toiletries ya, Ya. setiap kali ganti, tiap hari bahkan. Walaupun saya nginep di situ misalkan 3 malam, tiap hari itu dari cleaning service akan bersihkan itu. Iya, Semuanya. betul. Dan Housekeeping. biasanya di housekeeping ya, housekeeping, dan biasanya dikasih label tuh ini sudah ada disinfektannya. Iya. Kita- Antibakteri. Ya, antibakteri. Ya. Kita lebih aman. Dan sekarang dengan adanya pandemi Lebih ini, ekstra lagi. lebih ekstra lagi ya, lebih berkala Iya. lagi ya. Iya, Oh, baik, betul. baik. Betul, Jadi betul. sudah katam lah ya. Tapi dari sisi biaya itu nggak tambah gede jadi Pak. Biaya, ya ini kan force merger ya, Force saya merger. rasa ya. Yang paling penting buat kami adalah keselamatan tamu dulu. Dan kami menyelamatkan bagaimana perusahaan dan bisnis ini tetap bisa berjalan. Jadi tidak semuanya melulu tentang bagaimana revenue increasing, tapi Iya, bagaimana kita bisa bertahan. Itu yang paling penting sih di masa pandemi ini menurut saya. Ya. Sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan orang masih tetap datang dan semuanya aman. Percuma juga kalau kita punya dapat tamu banyak, tapi ternyata malah menimbulkan hal-hal yang negatif. Gitu loh. Selain merugikan tamu, merugikan perusahaan dan karyawan juga kan. Ini di sini juga kita melindungi karyawan kan. Tidak hanya membicarakan tentang tamu, tapi karyawan itu juga dilengkapi dengan alat APD. Satu yang nyaman, kan itu kan panas banget ya pakai APD itu. Satu nyaman, dan yang kedua mereka kalau sudah keringetan dan sudah bersentuhan sama tamu beberapa jam, mereka harus ganti semua APD. Oh. Jadi memang dijaga. Jadi tidak hanya tamu, tapi semua karyawan pun juga dijaga. Seperti itu. Biasa. Pak, buat Mbak Indah, saya pengen tanya Pak satu Pak. Badia. Mbak Dia. Kemudian saya pengen tanya satu Pak. Nah, itu kalau anak-anak yang ingin mendaftar di tempat jadi siswa Mbak tuh bagaimana sih caranya Pak?
tinggal datang aja, lihat Instagramnya kita Belantara Budaya. Di situ di poster kuning itu ada jadwal latihan kita, sekolah A, sekolah B, biasanya antara Jumat Sabtu Minggu jadwalnya. Yang terdekat di mana? Ada sosial medianya? Ada Belantara Budaya, Instagramnya. Kalau Facebooknya Yayasan Belantara Budaya Indonesia, YouTube-nya juga Belantara Budaya. Jadi di Instagram tuh komplit banget, di Facebook juga udah komplit. Ada di situ ada tanggal, ada jamnya dan juga lokasinya. Terdekat silakan, Jakarta Timur mau diambil di mana, yang Jakarta Pusat mau diambil mana silakan. Dan itu gratis. Ada tes dulu nggak? Nggak ada. Oh, Nggak ada. Silakan masuk aja, daftar di tempat juga boleh. Nanti ada kepala sekolahnya, di setiap sanggar itu ada kepala sekolahnya. Gitu. Ada yang nulisin absen juga. Jadi ada absensinya juga karena setelah 6 kali kedatangan dia baru bisa dapat kartu tetap Belantara Budaya Indonesia. Karena kalau kita bilang tuh kalau pertama sampai kelima itulah coba-coba, bener nggak? Nah ke-6 ini baru kita kasih kartu tetap, dia baru ada siswa PBI. Saya lagi ngebayang kalau beliau duduk di salah satu kursi kayak mana ya, Indonesia ini luar biasa punya kebudayaan. Makasih ya. Doa ya. Amin. Terus sekarang Mbak, kan ada kecenderungan itu kombinasi musik Mbak. Kalau daerah sama musik-musik pop sekarang ada Mbak? Kalau- tariannya. Kalau di sekolah kita ada sekolah tari dan sekolah musik tradisional. Tradisionalnya sama ini gamelan Jawa dan angklung. Nah, kalau bicara tentang gratis itu biaya itu dari mana Mbak? Nah itu dia. Jujur aja 2 tahun pertama itu semuanya murni duit aku. Wow. Tangis darah lah gitu ya. Iya. Jadi yang namanya perjuangan itu bisa dibilang nggak mungkin nggak berat, nggak mungkin nggak pakai tangisan gitu, nggak mungkin nggak pakai sesek gitu tuh pasti gitu loh. Tapi tadi orang tua aku lagi yang terutama papa aku tuh nggak usah khawatir Mbak, kamu banyak memberi kamu akan banyak terima. Waktu itu pernah berpikir sih kapan nerimanya kok ngasih mulu gitu kok, kayak nangis tuh duit yang udah baru sekali dalam sejarah juga pernah gitu namanya ngejual tas brandedku gitu ya. Terus jadi Bu Yayasan mengenalkan aku sama penggadean, berlian masukin penggadean segala macam tuh udah pernah aku lakuin, tadinya aku nggak pernah gitu kan. Tabungan di rekening 5 rekening pada minim banget itu juga pernah gitu. Jadi banyak banget yang, tapi di situ aku belajar bersyukur gitu. Ternyata banyak banget orang yang lebih hidupnya lebih susah dari aku dan masih beruntungnya aku karena aku masih bisa memberi gitu. Jadi itu juga buat ngerem aku nih Mas, misalnya dulu kalau misalnya ke mall itu sale itu gesek duit aku ya kan gitu, nggak pakai ada permisi lah gitu. Kalau sekarang sale, aduh misi 1 tahun gajinya guru-guru nggak jadi deh gitu ya kan. Jadi ngerem buat diri sendiri nggak jadi deh gitu. Apa nggak jadi deh nanti ini gitu. Jadi akhirnya selalu ngelihat barang-barang aku kayaknya aku udah cukup deh gitu. Kayak aja aku udah cukup deh gitu. Jadi itu juga jadi balance hidup aku gitu. Nggak serakah lagi, nggak pernah kayak misalnya gila jabatan tuh enggak lagi gitu. Menurut aku hidup itu perlu penuh makna karena kita memaknai hidup kita sendiri gitu. Karena kita berarti gitu aja sih. Jadi nggak pernah serakah lagi, nggak kepengenan yang lebih gitu. Yang penting udah bersyukur gitu. Karena kita ngeliat ke bawah banyak sekali yang lebih. Harusnya kita tuh udah sangat bersyukur dikasih Tuhan yang sehat, yang bisa memberi. Gitu. Jadi nggak pernah rasa selalu berkeinginan. Nah, sustainnya tadi itu sekarang itu udah tahun sebelumnya kan, Ya. tahun pertama. Sustainnya itu gimana nih sekarang, ada sponsor kah? Ya, di Ada tahun donatur kah? ibaratnya bikin kue kan, kalau bikin kue kan kasih tester dulu banyak pelanggannya akhirnya. Nah ini mulai gitu, jadi ada perorangan yang Mbak, gua ngefans banget deh sama lo, nggak usah ngefans, mendingan jadi donatur sekolah aku. Yaudah gitu, gitu karena jangan ngefans sama aku, tapi kamu bisa melakukannya. Kamu biayai sekolah A, jadi sekolah milikmu, tapi dikoordinasi sama Belantara Budaya Indonesia. Terus mulai perusahaan juga ikutan masuk di dalamnya, sponsor, terus kita juga diundang-undang sama berbagai perusahaan gitu, uang yang bisa dikumpulin, dibuat sekolah baru lagi, seperti itu terus gitu. Ternyata saya percaya banyak memberi akan banyak menerima. Saya kenal beliau kan udah lama banget ya. Iya. Berapa? 4 tahunan adalah ya, 4 tahunan. Tapi saya ada cerita lucu banget sih, ini inspiratif sebentar ya. Boleh, Bos, ya. boleh. Jadi suatu hari itu beliau ngupload foto sepatu begitu kan. Terus aku cuma bilang, "Mbak, bagus banget ya ampun, keren gitu loh." Padahal saya tuh bukan yang mau kayak gimana, "Mbak, beli di mana?" Dia langsung bilang, "Ukuranmu apa?" Besok paginya sepatunya udah sampai di hotel saya. Ini baik banget orangnya, Bang. Ini gak kaleng-kaleng cerita beliau 100% benar. Karena saya ngalamin dengan sendirinya. Padahal saya cuma bilang,
ini sepatunya bagus ya Mbak, lu ukurannya apa? Lu pasti bagus deh pakai ini. Besok pagi udah sampai di hotel, langsung saya pakai warnanya biru, saya masih ingat banget. Beliau ini luar biasa. Ayo, kalau kalian semua mau mendonasikan dana kalian langsung masuk ke rekening yayasan Belantara Budaya Indonesia. Berapapun bantuan kalian itu akan memberikan. Hadiah itu aku beliin karena kan juga orangnya baik. Oh, Kalau aku lain percaya. lagi, kalau aku lain lagi. gimana tuh? Setiap dia pentas di luar negeri, Ya. aku cuma bilang selamat ya, sukses ya. Pas pulang-pulang aku dapat oleh-oleh. Baiknya tuh nggak kaleng-kaleng, aduh. Oh, sekali lagi donasinya nomor rekeningnya ada di bawah ini ya. Semua harus donasi. Yang paling berkesan aku dapat kaos Apa tuh Mas? dari museum terbesar di dunia Di Amerika. di Amerika, Smithsonian Museum. Wow. Itu luar biasa. Aku penggemar museum gitu kan, Oh, dapat iya. kaos itu, wah. Kayak harta karun. Iya, harta karun. Aku Treasure for ngasih, life. udah pasti dong, karena mantan bosku yang baik juga. Oh. Ini Mbak Dia, kalau orang asing atau Mbak Dia keluar negeri, Hmm. bagaimana orang-orang itu melihat budaya atau seni tari Nah, Indonesia itu tanda yang sendiri? bagus. Waduh, jangan tanya. Wow, jawabnya tuh wow. Jadi banyak yang foto, banyak yang nanya, ini tari apa ya? Karena dia biasanya tari Bali. Ketika saya tampil di Amerika tari Betawi, mereka kaget-kaget. Oh, Betawi, Jakarta, ya Jakarta, gitu kan? Karena kan kupingnya mereka, mata mereka tuh Bali, gitu ya. Iya, iya. Ketika malah, oh kayak gini, wow, batik, gitu kan? Apa batik tulis, mereka juga kagum dengan Indonesia. Menurut aku Indonesia ini banyak banget yang dijualnya. Makanya sedih gitu kalau berpikiran tuh mundur gitu ya. Harusnya kita tuh terdepan loh. Bayangin aja, pindah dari Jakarta ke Bekasi, ke Cirebon, berbeda loh. Di NTT setiap desa punya karifan lokalnya masing-masing, Iya. punya keunikan masing-masing. Indonesia begitu kayaknya, gitu loh. Sedih banget kalau anak bangsa nggak ngerasa bangga akan budayanya. Ya, Wah, betul. tuh, Hmm. setuju. Gitu. Ya Jadi, mudah-mudahan tergugah ya Iya. dengan acara kita ini, Iya. ini kabar. Jadi bukan hanya kita bicara tentang bagaimana menyikapi pandemi, tapi ada kiat-kiat, ada inovasi tadi yang disampaikan. Juga ini tadi menyadarkan kita bahwa kekayaan budaya kita itu sangat luar biasa dan itu sangat bernilai. Itu kita bawa ke kancah internasional ya, luar biasa. Dan Indonesia itu harus dibangun dengan orang-orang yang luar biasa. Ya. seperti Mbak Oh Dia. iya. Oke, setuju banget. Jadi bagaimana? Ini kita sudah banyak Kita sudah dapat insight dari Kita kawan-kawan. tutup dengan mas-mas nari. Oh iya. Sebagai bagian dari charity untuk Setelah tayangan ini, kita akan mencoba menarikan. Kita lihat dulu ya. Setelah tayangan Biar pada kurus. biar badan kurus. Oke, baik. Kalau gitu kita berterima kasih banyak atas kehadiran dua perempuan yang luar biasa ini. Mbak Sekar Garinda yang mewakili Grand Mercure Jakarta Kemayoran, dan Mbak Dia Jayanti selaku Ketua Yayasan Belantara Budaya Indonesia, pelestari budaya dan tarian tradisional Indonesia ya. Baik, pemirsa, terima kasih banyak. Saya dan rekan saya, Mas Irwen, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Salam Komunikabar.